Menghitung waktu, begitulah hari yang ditunggu 5,27 juta jiwa rakyat Aceh terkait berakhirnya jabatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh. Jika tak elok disebut bosan, bisa jadi rakyat di Tanah Rencong sudah tak sabar menanti datangnya penjabat Gubernur Aceh. Itu terlihat dari kuatnya dinamika di media pers dan media sosial yang terjadi di akhir pekan ini. Maklum saja, di balik berbagai prestasi yang dinilai para kurcaci di sekelilingnya sangat mumpuni, ada pula segudang persoalan yang tersisa dari sang flamboyan kelahiran dataran tinggi Gayo itu. Salah satunya tentang kisah miris Aceh, provinsi termiskin di Sumatera dan yang kelima di Indonesia. Ya, Nova akan mengakhiri kursi empuknya itu pada tanggal 5 Juli 2022 mendatang. Nova Iriansyah lahir di Desa Linung Bulen, satu kawasan di bibir Danau Lutawar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Dia merupakan putra dari pasangan Nurdin Sufi asal desa setempat dan ibunya Fatma AR asal Maninjau, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Ayahnya seorang prajurit TNI AD dan pernah menjadi Bupati Aceh Tengah pada tahun 1970 hingga 1974. Begitupun Nova kecil menyelesaikan pendidikan sekolah taman kanak-kanak di TK Persib Banda Aceh pada tahun 1968. Lalu kembali ke tanah kelahirannya dan bersekolah di SD Negeri 3 Takengon pada tahun 1969 hingga 1974. Saat itu ayahnya sebagai bupati di sana. Selanjutnya dia menyelesaikan SMP Negeri 1 Banda Aceh dan SMA Negeri 1 Banda Aceh pada tahun 1982. Sebagai mahasiswa Universitas Syah Kuala Banda Aceh, dia mendapat beasiswa dari PT Arun NJLco untuk tugas belajar strata 1 di Teknik Arsitektur Institut Teknologi 10 November Surabaya. Maklum saja, saat itu Unsyah memang belum memiliki jurusan arsitektur. Itu sebabnya begitu selesai S1, dia menjadi dosen di Unsyah hingga menyelesaikan S2 Teknik Arsitektur di Institut Teknologi Bandung. Dia juga pernah menjadi ketua jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala sebelum akhirnya berkiprah dalam dunia politik. Bersamaan dengan itu, Nova juga menjabat sebagai komisaris PT Mega Design Konsultan dan PT Arsy Forum Konsultan. Di bidang politik, Nova Iriansyah pernah menjadi Ketua Partai Demokrat Aceh dan anggota DPR RI fraksi Demokrat dari daerah pemilihan Dapil Aceh 1 hasil pemilu 2009. Selanjutnya, pada Pilkada 2012, Nova maju sebagai calon wakil gubernur bersama Muhammad Dajar yang ketika itu wakil gubernur Aceh. Namun dia gagal. Nasib apes berikutnya, Nova juga gagal melangkah untuk kembali ke Senayan pada pemilu 2014. Dia kalah telak dengan rekan separtainya Tengku Rifki Harsha. Sebagai kompensasi penawar kegagalannya tadi, Nova ditunjuk Ketua DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pelaksana tugas Ketua Partai Demokrat Aceh menggantikan Mawardi Nurdin yang meninggal dunia Sabtu 8 Februari 2014 di Banda Aceh. Sebaliknya, Dewi Fortuna menghampiri Nova saat Pilkada 2017 lalu. Bersama Irwandi Yusuf, Nova berhasil unggul pada kontestasi demokrasi 5 tahunan ini. Baca modus baru lurus. Nasib baik terus menghampirinya ketika Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh, diciduk operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi
karena diduga terlibat praktek rasuah itu 3 Juli 2018 di Banda Aceh. Lalu dari tanggal 5 Juli 2018 hingga 5 November 2020 dia menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh hingga menjadi Gubernur Aceh definitif sampai 5 Juli 2022. Lantas seperti apakah nasib bumi Serambi Mekah selama di tangan Nova Iriansyah? Benarkah sudah jatuh tertimpa tangga pula dan berada di ujung tanduk? Tak sulit rasanya bagi rakyat Aceh untuk melupakan rekam jejak digital Nova Iriansyah saat memimpin bumi Tanah Rencong. Sebab ada setumpuk persoalan yang menyertainya. Sebut saja pembangunan kawasan industri Aceh atau Kia Ladong yang nyaris gagal, termasuk investasi Uni Emirat Arab di Pulau Banyak Aceh Singkil. Di sisi lain, sebagai daerah yang kaya dengan dana otonomi khusus, Aceh atau pemerintah Aceh ternyata menyimpan sejumlah anggaran yang tidak mampu dihabiskan. Dalam karir politiknya, Nova juga tergeser dari pimpinan sebagai Ketua Demokrat Aceh. Ini ironi memang, sebab itu terjadi saat dia sedang dalam pucuk pimpinan kekuasaan. Selain itu, Nova juga mengalami interpelasi dari DPR Aceh, serta laporan LKPJ-nya juga ditolak. Semua itu dinilai akibat komunikasi yang buruk dirinya dengan DPR Aceh serta partai pendukung. Nova menjadi rileks dan happy menjalankan roda pemerintahan sebagai Gubernur Aceh tanpa wakil gubernur. Ironisnya, walaupun dia sendiri menjadi penguasa dan menjalankan roda pemerintahan tanpa wakil, faktanya pemerataan vaksinasi di Aceh sangat lemah. Selain itu, rumah duafa yang digadang-gadang menjadi salah satu andalan program dirinya bersama Irwan Yusuf juga tak terwujud. Nova juga diserang dengan berbagai isu. Sebut saja mengenai kedua istrinya yang secara terang-terangan melanggar aturan karena memang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau akademisi di Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Terakhir, sempat beredar desas-desus bahwa KPK sedang membidik Nova. Ini seiring dengan banyaknya program pembangunan di Aceh yang diduga syarat dengan praktek rasuah. Misalnya pengadaan kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3, serta pembangunan jalan multi-years. Akankah akhir karir Nova Iriansyah berjalan mulus atau akan menyusul sahabatnya Irwan Yusuf di Sukamiskin? Hanya waktulah yang bisa menjawabnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.